Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Allah mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan majlis ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita bersalawat serta mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh dan tauladan kita dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan yang lebih utama kehidupan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan iman yang membawa kepada rasa aman, atau iman yang menghantarkan kepada rasa aman atau mendapatkan rasa aman. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kata iman dalam definisi agama Islam adalah at-tasdiq, yang oleh para ulama kita menyebutkan dengan at-tasdiqu bil qalbi, al-iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Di keimanan itu adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan mulut, dan bentuk pengamalannya dengan seluruh organ tubuh kita. Maka tempat daripada iman itu adalah hati. Al-imanu hahuna, kata Rasulullah. Iman itu ada di sini, yaitu dalam hati. Tempatnya iman itu adalah dalam hati. Maka perlu menumbuhkan iman di dalam hati setiap kita. Itulah landasan, itulah pondasi. Makanya kita mendengar dengan arkanul iman. Rukun iman itu adalah perkara-perkara keimanan yang tempatnya adalah hati. Mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir, kepada Al-Qur'an, kitab-kitab yang telah Allah turunkan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, yang kesemuanya itu adalah yang bersumber, yang terletak di hati kita. Maka ini perlu kita tumbuhkan, ini pondasi. Ibarat rumah adalah pondasinya, ibarat pohon dialah akarnya. Maka semakin kuat iman seseorang, itu ibarat kuatnya akar pada pohon, kuatnya pondasi pada rumah ataupun bangunan. Maka kita melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah lebih kurang 13 tahun, adalah masa yang disebut dengan periode Mekah. Masa periode di mana Rasulullah menumbuhkan, membentuk, menanamkan keimanan pada para sahabat radhiyallahu anhum. Karena dengan kuatnya keimanan Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang beriman, itulah sebagai dasar bekal untuk menjalani kehidupan berikutnya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan ini kita tumbuhkan dalam diri setiap kita. Dan jangan sampai iman yang sudah ada dalam hati setiap kita itu, yang diwariskan oleh orang tua kita, oleh orang-orang sebelum kita, tercemar, terkotori, atau ternodai, atau tercampur aduk dengan kezaliman dan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu
wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya adalah dan orang-orang yang beriman kemudian imannya itu tidak tercampur aduk dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini menurut kebanyakan para mufassir adalah kesyirikan. Artinya iman sudah ada, maka jangan sampai iman yang ada itu dinodai, dikotori dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbul Alamin, kemudian dia masih percaya masih ada Tuhan yang lain selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian Allah katakan dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka Allah berjanji, maka mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Maka dari ayat ini Allah mengatakan untuk mendapatkan, meraih rasa aman, jauh daripada ketakutan, maka tumbuhkanlah keimanan. Tetapi iman itu tidak hanya cukup tumbuh, ada, tetapi jangan sampai ia tercemar, ternodai, dikotori, dicampuri dengan kezaliman yang dimaksud dengan kesyirikan. Maka Allah berjanji, mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Tidak hanya rasa aman, Allah katakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka juga mendapatkan rasa aman, mendapatkan juga petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Maka keimanan, ketakwaan adalah modal, adalah bekal. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga dengan keimanan Allah datangkan ketenangan, rasa aman, rasa kebaikan, keharmonisan dalam kehidupan kita berindividu dan juga berkeluarga. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itulah yang mendapatkan ketenangan dalam hatinya, yaitu dengan selalu ingat kepada Allah. Dan sungguh hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Maka kita mendapatkan rasa aman itu bukan dengan harta benda kita yang kita tumpuk-tumpuk, bukan dengan kekuasaan yang kita peroleh, tetapi ketenangan yang sejati yang sebenarnya adalah ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan itu Allah berikan di dalam hati orang-orang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kunci daripada ketenangan, rasa aman itu adalah ketika hati terpaut, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan selalu ingat kepada Allah, adanya iman kepada Allah, maka hati itu akan mendapatkan ketenangan. Dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain, dalam surah Al-Fatah ayat 4, Allah juga mengatakan bahwasanya dialah Allah yang menurunkan ketenangan itu kemana? Ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, rasa aman, ketentraman, kenyamanan, keharmonisan dalam rumah tangga ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Artinya Allah tidak menurunkan ketenangan, rasa aman kepada semua manusia, tidak, tetapi mereka yang sudah memiliki keimanan dalam hatinya. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, sehingga iman yang sudah ada bertambah dengan keimanan tersebut. Rasa aman yang sudah ada Allah tambahkan lagi dengan ketenangan, dengan rasa aman. Subhanallah. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Disinilah pentingnya keimanan. Yang sudah ada kita pupuk, kita perkuat, kita perkokoh.
karena itulah yang memberikan manfaat. Itulah yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, selalulah ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, terlebih dalam keadaan sempit, maka Allah pun ingat kepada kita dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita sempit. Kita mengingat Allah dengan segala ketaatan yang membawa kepada kebaikan kita. Dan yang makna daripada ingat kepada Allah adalah berusaha terus-menerus untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk selalu mencegah dari apa yang Allah larang. Itu juga bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Maka disinilah pentingnya menjaga keimanan. Jangan sampai iman kita yang sudah ada tercampur aduk dengan kezaliman, terutama dengan kesyirikan. Karena syirik adalah bentuk daripada kezaliman yang besar. Sebagaimana Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anandaku, janganlah sekali-kali mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman. Adalah bentuk kezaliman terhadap keimanan kita. Dosa besar yang tentunya adalah akan merusak keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan tersebut dengan rasa sakit. Mungkin sakit yang lama, yang bertahun-tahun, tetapi jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita dengan kita meminta pertolongan selain kepada Allah, meminta kepada dukun dan semacamnya, karena itu adalah bagian daripada mempersekutukan Allah, yang itu adalah kezaliman, yang itu adalah merusak, menodai, mencampur aduk iman kita dengan kezaliman. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, maka di sini jangan sampai kita menggadaikan iman kita, jangan sampai kita memohon berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap hari demi hari ke depannya iman kita tetap terjaga, iman kita tetap bertambah kuat, karena itulah sebaik-baik bekal kita dalam mengharungi kehidupan yang berikutnya. Semakin kuat akar pohon menancap ke bawah, maka semakin kuat pula ia dalam menghadapi tantangan, ujian, cobaan di masa yang akan datang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, mudah-mudahan untuk saling mengingatkan kita sesama orang-orang yang beriman, karena dengan saling mengingatkan adalah bagian ciri karakter pada orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling mengingatkanlah, saling memberi nasihat, saling bertausiah, karena itu semua memberikan manfaat yang besar, terutama bagi orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.